Jelang perhelatan WSBK, tingkat hunian hotel di Mandalika masih rendah. Data dari Asosiasi Hotel Mandalika, ketersediaan kamar masih pada angka 50% secara menyeluruh. Menjelang perhelatan balap dunia World Superbike yang akan digelar di Pertamina Mandalika International Street Circuit, okupansi hotel di kawasan Mandalika masih rendah. Pasalnya sejak 2 pekan lalu hingga beberapa hari menjelang WSBK, keterisian kamar hotel masih berada pada angka 50% tanpa adanya pergerakan signifikan secara keseluruhan untuk hotel di Mandalika. Selain itu, keterisian hotel juga didominasi oleh hotel-hotel terdekat yang di-booking langsung dari tim official, rider hingga tim supporting lainnya seperti di Hotel Pullman, Raja Hotel, dan Novotel dengan keterisian sudah 100% secara khusus. Sementara untuk jumlah keterisian kamar di luar Hotel Mais dengan bookingan langsung dari penonton masih pada angka yang cukup minim, yakni baru 30%. Minimnya penonton WSBK ini diduga lantaran kalah branding dengan MotoGP. Selain itu diduga penonton lebih dulu disedot oleh MotoGP di Malaysia dengan biaya yang cukup murah dibanding menonton WSBK di Lombok dengan harga tiket di atas rata-rata. Sementara itu untuk harga kamar hotel sendiri diklaim masih normal dengan harga maksimal Rp1 juta per malam. Yang tidak bergerak di bisnis mais memang dia low. Harapannya kita bisa didongkrak oleh event ini, tapi ternyata belum bisa maksimal. Begitu. Okupasinya berapa jadi? Okupansi seperti dari minggu lalu sudah saya sampaikan sekitar 50% dan belum ada pergerakan pasti, belum ada perubahan yang berarti. Karena memang yang sudah booking dari awal itu kan official kru dan yang memang sebagai panitia penyelenggara lah. Dan kita berharap di last minute ini yang penonton. Dan penonton ini masih belum ada pergerakannya untuk bookingan yang masuk. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Jelang pelaksanaan WSBK di sirkuit Mandalika, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT dan Dewan Pers mendorong peran pers mencegah paham radikalisme dan terorisme guna mewujudkan Indonesia harmoni. Menindaklanjuti program sinergitas Dewan Pers dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT terhadap upaya mencegah dan melindungi bangsa dari ancaman radikalisme serta terorisme, menggelar workshop di salah satu hotel berbintang di Mataram. BNPT dan Dewan Pers mendorong peran pers dalam pencegahan paham radikalisme dan terorisme untuk mewujudkan Indonesia harmoni. Subdit Pengamanan Lingkungan BNPT Kolonel Laut Septio Pranowo menjelaskan untuk mencegah meluasnya radikalisme diperlukan kerjasama berbagai sektor dan lapisan masyarakat termasuk media massa untuk meminimalisir paham radikalisme di Indonesia. Waktu saya di Jambi, kemarin ditelepon Pak Deputi suruh mewakili kegiatan upacara 17-an. Saya bilang mohon Pak Deputi saya di Jambi, akhirnya diwakili kepada FKPT Jawa Tengah. Di Ngeruki itu ada upacara 17-an beliau. Tapi waktu di Ngeruki itu beliaunya nggak mau berdiri waktu penyanyi Indonesia Raya. Ya kan? Nah, ternyata benar sekali waktu ada reuni Ngeruki beliau bisa berdiri. Jadi begitu kan? Kalau memang dan kelompok itu memang seperti itu. Bahan baku itu ada di sini. Orang yang tidak mau menghormat bendera, tidak mau menyanyi Indonesia Raya, tidak mau memasang gambar-gambar lambang ini. Nah, itu bahan bakunya, kelompok S dan B itu bahan baku. Paham nggak ya teman-teman? PLT Ketua Dewan Pers Agung Darmaja mengatakan pentingnya keterlibatan pers sebagai alat kontrol edukasi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya radikalisme dan terorisme. Wartawan kan dianggapnya serba bisa, jadi menurut saya pastikanlah gitu kan, bagaimana berita itu memang betul, tinggal dikemasnya dengan baik. Sekali lagi saya tidak mengajari, tapi kadang-kadang kita suka kepleset. Yang levelnya pemret kadang-kadang karena kejar tayang, apalagi pemretnya pegang lebih dari satu media, gitu kan. Begitu ada kasus dibilang, kok kenapa ini salah? Saya nggak baca bang. Lah situ pemretnya di mana sih? Saya cuma dipinjam namanya doang bang, karena UKW saya utama. Wah jujur betul itu. Jadi sekali lagi ini tolong kepada teman-teman, sekali lagi karena yang ngomong sama-sama wartawan, kita rasanya otokritik lah. Jadi jangan tersinggung, memang faktanya ada begitu.
Mewujudkan Indonesia harmoni, peran pers dalam mencegah perluasan paham radikalisme dan terorisme melalui pemberitaan merupakan salah satu bagian penting dari media massa. Kedua lembaga BNPT dan Dewan Pers bersepakat menjadi mitra untuk saling mengisi dan memberikan masukan dalam upaya bersama pencegahan paham radikalisme dan terorisme. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih informasi lainnya, selain gendang bele, masyarakat suku Sasak di Desa Pengadangan, Lombok Timur memiliki seni musik tradisional yang unik yaitu selober. Alat musik yang terbuat dari pelepah aren ini digunakan oleh pemuda desa saat berkunjung ke gadis pujaannya. Alunan musik tradisional selober mengiringi kehadiran tamu yang datang berkunjung ke Desa Pengadangan. Alat musik selober cukup unik, yaitu hanya menggunakan irisan pelepah daun aren. Pelepah aren yang diambil sebagai selober adalah bagian kulit luar yang masih basah sehingga cukup elastis dengan panjang hanya 15 hingga 20 cm dengan lebar 3 sampai 4 cm, sedangkan di bagian tengah diiris segi 4. Selober sendiri berasal dari kata selemor yang berarti mengisi waktu luang dan kata seber yang bermakna serak. Gabungan dua kata ini kemudian menjadi selober. Pemain selober terdiri dari 11 orang, terdiri dari 3 pasang pemain selober ditambah gendang, rincik, suling, dan sekarang tak jarang dilengkapi dengan vokalis Sasak. Paduan suara alat musik ini menghasilkan irama suara khas dan enak didengar. Musik selober merupakan musik tradisional asli suku Sasak Lombok di Desa Pengadangan. Dahulu kala alat musik ini dimainkan hanya untuk mengisi waktu luang dan bekal pemuda desa saat midang atau berkunjung ke rumah gadis pujaannya. Selober ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa awalnya itu adalah sebagai alat komunikasi antara teruna dedare. Jadi dikala dia datang ke rumah si perempuan, dia memberikan isyarat dulu menggunakan selober. Nah, jadi sehingga di selober itu ada 2 istilah, ada nina, ada mama. Nah, jadi selober ini yang mama ini adalah dipegang oleh yang laki, kemudian yang nina ini dipegang oleh perempuan. Jadi dia saling saut menyaut, itu awalnya. Kemudian yang kedua, selober ini biasa digunakan dalam hiburan diri lah. Dikala dia selesai mengembala dan sebagainya, itulah yang dipetik. Gitu. Filosofi apa saja alat selober? Alat selober itu hanya dari pelepah nao yang dibuat dan berirama. Dan pelepah naonya itu dipilih-pilih. Jadi ada jenis-jenis pelepah nao yang bisa bernada. Gitu. Suara yang dihasilkan hanya 5 nada dasar, baik selober nine maupun selober mame. Selober nine atau perempuan bernada rendah, sedangkan selober mame atau laki bernada lebih tinggi. Kini alunan alat musik selober menjadi hiburan bagi pengunjung yang datang ke wilayah tersebut. Kendati alatnya sederhana, para pemain cukup piawai mengatur ritme, irama, dan nada. Suara yang keluar dari alat musik ini sangat unik dan indah didengar. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.